Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia itu kadahan. Ini pada ayat sebelumnya. Jadi kadahan itu ada yang hidup di dunia itu penuh dengan maksiat saja dia. Ini kadahan namanya. Kemudian yang kedua, kadahan itu bisa saja dia taat saja kepada Allah. Jadi ada dua model. Jadi kalau kita dengar ya ayat seperti pertemuan yang lalu, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Makanya ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang ketemu dengan Allah dengan maksiat saja dia. Jadi dipenuhi dengan maksiat saja, satu. Kemudian yang kedua, ada yang dipenuhi dengan taat saja dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penggunaan kalimat kadah, ya, kadahan. Kadahun itu mamluun. Jadi banyak dia lakukan apakah maksiat ataukah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di padang mahsyar nanti itu ada dua model manusia. Ini sebenarnya ayat ini gaya bahasa ini sama seperti gaya bahasa di dalam surah Al-Haqqah. Tetapi nanti ayatnya saja yang berbeda. Tapi gaya bahasanya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Jadi nanti ada satu kelompok itu fa itu macam-macam, ada yang mengatakan fa lil bayan, ada lil tafri', ada fa lil ifsah. Jadi artinya menggambarkan bagaimana keadaan manusia ketika dia di dunia dulu. Kalau di dunia dengan maksiat saja, maka dia ketemu dengan Allah dengan maksiat. Kalau di dunia dia taat kepada Allah, maka ketemu dengan Allah taat kepada Allah. Ini fa ifsah namanya. Atau nanti fa bayannya, ada bayan, ada ifsah, ada tafri' lagi nanti. Jadi makanya ada satu kelompok fa amman utiya kitabahu biyamini. Ini namanya jumlah syartiyah. Jadi jumlah syartiyah itu syarat. Jadi syarat, kalau nanti hasilnya begini, kalau begini maka hasilnya begini. Kalau dia itu berbuat ini maka hasilnya begini. Itu syarat namanya. Maka ini juga jumlah syartiyah namanya. Jadi gaya bahasa syartiyah, gaya bahasa syarat. Gaya bahasa syarat yang pertama, fa amman utiya kitabahu biyamini. Barang siapa menerima kitabnya itu dari tangan sebelah kanan. Ini ada dua penafsiran terhadap makna tangan sebelah kanan ini, Pak. Ada yang memaknai tangan sebelah kanan adalah tangan sebenarnya. Makanya catatan kita itu dengan tangan kanan dah cok, Pak. Ya, dengan tangan kanan ini kita ambil. Ini yang mengartikan kalau yamini itu adalah tangan sebelah kanan. Tapi di dalam tafsir lain itu tangan sebelah kanan yang dimaksudkan apa? Lil ihtiram, penghormatan. Maka disebutkanlah tangan kanan. Ya, jadi seperti ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya, ya. Jadi artinya ini yang selalu mendampingi saya sebelah kanan, ini mendampingi saya sebelah kiri. Jadi kan jaro kadang yang mendamahkan, tapi ini namanya penghormatan. Makanya orang yang datang kepada Allah itu dengan amal ibadah, maka akan diberikan penghormatan oleh Allah. Ya, ini maksud kanan sini, Pak. Jadi bukan dengan tangan ini kita ambil. Kenapa bukan dengan tangan ini kita ambil? Karena kitab yang ada di dalam Al-Quran yang dikatakan fi kitab, itu bukan wujud kitab seperti ini, tidak. Tapi wujudnya digital. Ya. Jadi wujudnya digital. Jadi tidak bisa kita lihat begitu, tidak. Jadi artinya apa? Kapanpun kita butuhkan, kita ingin ulang kembali, saya tidak buat maksiat, ulang kembalian, Pak. Ya, tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian, hari sekian, semua lengkap. Artinya apa? Kitab catatan digital, bukan kitab yang berbentuk mujassam seperti ini. Tapi kalau di dalam fa amman utiya kitabahu biyamini, ya,
barang siapa yang menerima kitab itu sebelah kanannya, atau satu lagi pemahamannya, barang siapa yang diberikan penghormatan oleh Allah. Bahkan bukan Allah saja, ketika dia mau meninggal dunia diberikan penghormatan oleh malaikat yang sudah mulai bau penghormatan itu sudah ada, ya. Bau-bau surga sudah ada orang-orang ini, Pak. Kenapa? Ketika mau meninggal diberikan penghormatan oleh malaikat. Ketika di padang mahsyar dia diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kelompok ini yang sebelah kanan ini, ketika dia menerima kitab sebelah kanannya, ini kita dalam surah Al-Haqqah. Apa kata dia? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah tahu kalau saya itu akan menerima kitab sebelah kanan. Jadi makna ini dhanantu ini adalah saya yakin betul, yakin dia yakin betul. Kenapa dia yakin? Karena ketika sakratul maut mau meninggal dunia, dia sudah disambut baik oleh malaikat. Makanya kalau disambut baik oleh malaikat, ini terbayang sama dia apa? Di akhirat berarti lebih lagi, ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah sekali. Bagaimana hisab yang mudah? Jadi artinya dia tidak di dalam dalam sebuah hadis sahih, Pak. Man nuqishal hisab halaka. Kalau nanti di dalam ketika di padang mahsyar kita ditanya yang kabeh kata Rasulullah habis. Jadi yang dimaksudkan hisab yasira tidak ditanya lagi, Pak. Ketika kita diperiksa hanya ditanya oleh. Tapi kalau ditanya kata Rasulullah itu habis kita, Pak. Ditanya ini kemana sudah nyanyi kabeh, Pak. Makanya kita berdoa sekarang jangan sampai ditanya. Inilah yang dikatakan dengan hisab yasira. Jadi hisab yasira ketika nanti di padang mahsyar tidak ditanya lagi kemana inimu, kemana umurmu, tidak ditanya lagi, Pak. Ya, jadi seperti kita pemeriksaan keuangan. Ketika diperiksa keuangan kalian mendung kabere kaji dalam. Tapi menyahidannya nyo poin tiblahnya jelas sekali dia nyang kampalo, yang kamu kemana nih, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, ini hadis ini dari Aisyah ini, Pak. Man nuqisha, barang siapa sudah diajak dialog oleh malaikat, yang halaka, sudah habis dia. Yang jatah dalam neraka kajilah, Pak. Artinya apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun nanti dikeluarkan lagi, Pak. Ya. Jadi artinya kita berharap jangan sampai ditanya, Pak. Inilah namanya hisabai yasira. Sekarang kita lihat hadisnya. Jadi hadisnya ini ada dalam tafsir Sawi. Ya, jadi hadis dari Aisyah. Awalaisa biqaulillahi azza wa jalla. Jadi Rasulullah mengatakan begini, ya. Dari hadis dari Aisyah, ai ma warada an Aisyah annaha qalat, qala ya Rasulullah man husiba udhiba. Ya Rasulullah, orang yang dihisabkan akan diazab ya Rasulullah. Qalat Aisyah, faqultu awalaisa yaqulu azza wa jalla ya Rasulullah. Apakah Allah kan pernah mengatakan begini, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya itu kan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Rasulullah, betul kata Rasulullah, innama dzalika al-'arad. Itulah yang diinginkan kata Rasulullah. Walakin, tetapi kata Rasulullah, man nuqisha al-hisab halaka. Barang siapa yang diajak dialog ketika hisab itu oleh malaikat, yang kabeh. Jadi tinggal untuk dimasukkan saja ke dalam neraka. Tetapi berbeda nanti dengan orang-orang kafir yang lain, Pak. Berbeda dengan orang-orang, karena orang-orang kafir itu tidak dihisab lagi, Pak. Kajilah ini. Hanya dihisab lagi, Pak. Orang musyrik hanya dihisab lagi, Pak. Sudah jelas mereka. Yang dihisab itu kan cuma dua. Yang dihisab itu orang mukmin dan orang munafik saja. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang mereka lakukan di dunia. Tapi kalau orang-orang kafir tidak dihisab lagi. Karena semua yang mereka lakukan tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dengan hadis Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada seorang sahabat yang masuk Islam, bukan sahabat, orang kafir yang masuk Islam. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, itu sahabat itu yang sudah masuk Islam itu dulu dia itu berbuat baik ya Rasulullah. Dia berbuat baik, berinfak, bersedekah, berbuat baik pada orang lain. Apakah kebaikan dia itu diperhitungkan oleh Allah?" Rasulullah menjawab, tidak. Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dia kan berbuat baik ya Rasulullah. Dia berinfak. Ya, ini kalau ada orang bantu-bantu masjid ini, Pak. Ya wakaf tanah.
ya wakafnya, tapi dia itu orang non muslim, apakah amal ibadah dia diperhitungkan? Sesuai dengan hadis Aisyah tadi, tidak diperhitungkan amal ibadah dia. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena dia tidak beriman kepada Allah. Kalau seandainya dia beriman, itu diperhitungkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sia-sia saja. Walaupun katanya sudah berdoa kan? Katanya bantu li orang non muslim sini Pak. Nyo dan wakaf hijau. Kita berdoa tu, ya Allah, berikanlah ini amal ibadah kepada dia. Tak ada guna ya Pak. Tak ada guna. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Tak bisa. Beriman dulu kepada Allah, baru bisa ini menjadi amal ibadah bagi dia. Walaupun kita dapat amin ya Allah. Bujuk ke amal ibadah ya Allah, nya kaya bantu kamu ya Allah, tanah wakaf. Kalau enggak kami tidak bisa buat masjid ya Allah. Ini yang bantu orang-orang non muslim. Tak bisa juga. Ya. Jadi syaratnya dia masuk Islam dulu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dimaksud dengan hisabai yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang qalib itu begini Pak, yang qalib, yang qalaba ya. Ada kalimat yang qalib kita lihat di dalam Al-Qur'an, wa yanqalibu kaffaihi. Yang qalibu kaffaihi, membolak-balik telapak tangan. Ini makna yang qalib dalam Al-Qur'an. Tetapi jangan salah kita. Makna yang qalib ini membolak-balik telapak tangan di dalam neraka bukan berarti bolak-balik begini, tidak. Ini sebuah makna kinayah ini. Ini kalau yang qalib satu lagi, tapi kalau ini tidak. Yang qalib itu maknanya apa? Dia putus asa. Orang yang masuk ke dalam neraka, wa yang qalibu kaffaihi, dia membolak-balik telapak tangannya. Maka di dalam terjemahan coba lihat nanti, membolak-balik telapak tangan. Tidak diinikan apa makna membolak-balik itu. Rupanya orang yang sudah masuk ke dalam neraka, termasuk orang musyrik, orang kafir, dan orang mukmin yang berbuat dosa, wa yang qalibu, dia itu putus asa. Arti putus asa apa? Aduh, kenapa begini? Kenapa begini? Putus asa dia. Ya. Kalau ini putus asa bukan di situ, kenapa saya tidak begini? Kenapa tidak begini? Jadi kalau sudah masuk dalam neraka tidak ada lagi. Ya. Itulah namanya wayang qalibu kaffaihi. Tapi kalau wayang qalibu di sini, wayang qalibu ila ahlihi, inqalab kan begini Pak. Jadi ini begini. Kemudian kita balik lagi begini. Artinya apa? Ini kembali ke bentuk semula lagi. Maksud bentuk semula apa? Seorang itu yang pernah hidup bersama keluarganya, bersama anaknya, dia akan ketemu lagi di dalam surga nanti. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masrur ini senang, ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, saya akan ketemu lagi sama suami saya, sama istri saya akan ketemu lagi sama anak saya, apakah saya akan ketemu lagi sama saudara saya? Akan ketemu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya. Jadi yang qalib itu membalik artinya hanaji, oh hana belum. Dari sini balik kemari juga ya. Balik lagi, kita balik lagi kemari juga. Dulu kita senang sama anak kita, akhirnya ketemu juga nanti sama anak kita. Ya, nanti ada yang bertanya lagi, sahabat begini ya. Apakah yazuru ba'duhu ba'dan? Apakah kami saling mengunjungi? Nanti anak saya pada surga yang paling atas, surga Firdaus. Saya tidak dapat surga Firdaus, saya dapat surga Iliyin, contoh misalnya. Firdaus sama Iliyin kan jauh sekali. Jadi 1 sama 7 aja. Apakah akan ketemu? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Yazuru, seorang itu akan mengunjungi satu sama lainnya. Maka Rasulullah SAW akan mengunjungi juga surga-surga lainnya. Ya, seperti yang kita ungkapkan beberapa pertemuan yang lalu. Tetapi kata Rasulullah, surga yang atas saja mengunjungi yang bawah. Yang bawah tidak bisa ke atas. Ya. Karena kalau sudah ke atas, tidak mau turun lagi. Ya. Tapi kalau dari atas ke bawah, dia mau naik lagi ke atas nih Pak. Dia dari atas turun ke bawah, nanti naik lagi dia. Nanti ketika dia ke bawah, lebih hayat lalu dengan. Ya. Tapi kalau kita dari bawah ke atas, naik ke atas, sang ayudaino sang, anak rendah sang. Ya Pak. Jadi tidak mau turun lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wayang qalib ila ahlihi masrura. Masrura itu kalau di dalam ilmu nahwu itu namanya hal ya. Hal itu keadaan. Keadaan kita itu bagaimana senang. Wah senang selalu Pak, senang selalu. Ya. Seperti dalam surah Al-Haqqah itu. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Saking senangnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Di padang mahsyar itu dia berlari-lari Pak. Hai cikala talun. Uruh naik perempuan belum Pak. Mereka sibuk dengan catatannya sendiri. Mereka sibuk dengan tujuannya sendiri. Ini tujuan saya mau kemana ini. Tapi dia senang sekali dia nak mau tahu dia. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ha itu adalah ha tanbih. Tanbih itu apa? Menarik perhatian orang lain yang ada di padang mahsyar itu.
Hai, cekala dulu. Mereka nggak mau ni, bahana tempat perumun ada kau, ya. Mada doh na jilah, ya. Ini namanya masrura. Sekarang kita lihat kelompok yang kedua. Mudah-mudahan kepujian dari kelompok yang kedua ini, Pak. Ya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Jadi ada nanti satu kelompok yang menerima catatan itu dari belakang punggungnya. Bagaimana cara mengambilnya? Ini unik juga ini, Pak. Ini dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Yaduhu al-yumna wara'a unuqihi. Jadi kata Imam Jalalain, tapi unik juga ini tafsir ini, Pak. Karena apa? Tafsir lain itu jarang membahas seperti ini. Yaduhu al-yumna wara'a unuqihi wa yaduhu al-yusra wara'a dhahrihi. Ya, begini katanya. Ini kata Imam Jalalain. Beginilah cara ambil kitabnya. Ya. Jadi dengan dua tahun. Jadi bukan begini tidak, tapi begini cara ambilnya. Jadi wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Kalimat utiya adalah kalimat majhul. Majhul itu begini. Saya membawa buku, saya dibawakan buku. Ya, nih, Pak. Jadi utiya itu adalah kalimat majhul. Utiya adalah kalimat pasif. Seorang itu bukan mengambil sendiri kitabnya, tetapi dia itu diberikan. Ya. Ambil kitabmu. Jadi cara ambilnya begini. Ini kalau kita memaknai makna majaz, makna hakiki. Kalau yang dimaksudkan itu adalah kitab sebenarnya yang bisa disentuh. Dan kemudian yang dimaksudkan di sini adalah min wara'a dhahri, betul-betul dari belakang punggungnya. Tetapi tafsiran yang kedua, itu makna wara'a dhahri bukan kita ambil kitab kita, nah. Kalau kita ambil kitab kita itu catatannya sudah banyak sekali, hantanggok dah cok ya. Jadi artinya dia itu dihina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghinaan. Artinya seorang itu sudah tahu dia apakah masuk surga neraka. Kalau seandainya dia dihina oleh Allah dan para malaikat, gede haju. Nya hana pun bayang li, Pak. Hana pun bayang neraka toh, Pak. Tapi ketika dijaga oleh Allah, kamu kemari, kamu ya dijaga oleh Allah. Yang kita sudah bisa memprediksi terus, Pak. Ini berarti dengan kebaikan berarti juga akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ceritakan ketika seorang itu akan sakaratul maut. Ketika seandainya diterima oleh dua malaikat. Ketika malaikat mengucapkan, ya, dengar saja nanti ucapan malaikat. Apakah ucapan ini ucapan malaikat? Berarti menyonyo ucapan malaikat aman katanya, Pak. Apa ucapan malaikat? Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Kita jaga ini ucapan malaikat tiga-tiga ini, Pak. Ketika sakaratul maut. Ketika keluar tiga kata-kata ini dari mulut malaikat, aman katanya, Pak. Ya, aman katanya, Pak. Farauhun, istirahatlah kamu. Ya, wa raihan, sekarang kamu sedang mengutip yang sudah kamu panen. Kamu panen sekarang kebaikan. Wa jannatu na'im, surga jannatu na'im sedang menunggumu. Ya, nyan aman ya, Pak. Tapi ketika malaikat mengucapkan irji'i ilan nari, irji'i ila adzabin alim, nyan siap-siap saja. Nyan dari situ tidak selamat. Terus ketika di padang alam barzah tidak selamat, di padang mahsyar tidak selamat, di dalam neraka juga tidak selamat. Ini kalau sudah kata-kata malaikat seperti itu, Pak. Irji'i ila nari jahannam, irji'i ila adzabin alim. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Ini kelompok yang kedua. Ini fasawfa yad'u thubura. Saya minta dibaca terjemahan kalau ada. Kita ingin lihat apa itu thubura dalam versi terjemahan. Coba. Maka dia akan berteriak, celaka. Iya. Uniknya kata-kata thubur itu diucapkan ketika di akhirat nanti. Orang Arab ada juga nanti mengajarkan wail, ya waili, ya hasrata. Itu ucapan kata-kata putus asa. Tapi ada satu lagi, ya thubura. Makanya nanti ketika di padang mahsyar itu kalimat-kalimat inilah yang kita dengarkan. Ya waili, ya thubura. Thubura itu celaka saya, habis saya. Ya, ini sama seperti di dalam surah Al-Haqqah. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya Allah, ya laitani lam uta kitabiyah. Lebih baik enggak usah kau berikan saja catatan itu, ya Allah. Baik ni ya Allah. Kenapa dia keluarkan kata-kata seperti itu? Karena dia sudah tahu ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat sudah mengatakan idhab ila nari jahannam. Idhab ila adzabin nar, irji'i ila adzabin nar. Kembali kamu. Pergi ke neraka kamu.
Maka ketika di padang mahsyar tidak perlu lagi kasih catatan, Pak. Dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Tidak usah kau berikan lagi catatan kepada saya sudah tahu ya Allah. Kenapa? Dari mana tahunya? Dari malaikat, ucapan malaikatnya. Lam uta kitabiyah walam atrima hisabiyah. Saya tidak mau lagi untuk mengetahui apa isi itu. Kenapa? Karena saya sudah tahu engkau akan campakkan saya ke dalam neraka. Dari mana tahunya? Ketika dikirim malaikat untuk mencabut nyawanya, Pak. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bersama sahabatnya pergi ke sebuah rumah, ada seorang pemuda sakaratul maut. Jadi Rasulullah berbincang dengan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah melihat pemuda itu sudah resah dia di atas ranjangnya. Apa kata Rasulullah? Dia tahu aina masirahu. Dia dari sekarang sudah tahu tempat kembalinya mana. Apakah surga atau neraka dia sudah tahu. Ya, kenapa? Menurut yang sambut dia. Kalau disambut secara baik-baik, berarti bebe surga kananya, Pak. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jadi artinya seorang itu sudah tahu kalau dia akan dibawa ke surga. Seorang itu juga sudah tahu kalau dia akan dibawa ke dalam neraka. Kapan itu? Ketika sakratul maut. Maka kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan saya dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal ibadah kita ini tidak bisa menjamin kita. Ya. Jadi artinya amal ibadah ini, kalau kita terus beribadah umalun aman, apakah aman? Hana aman, Pak, dalam dunia, hana aman. Syaitan itu bisa memanfaatkan masa-masa terakhir kita untuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya syaitan itu terus menjaga kita, dan dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam kitab-kitab tasawuf ini, Pak. Apa doa syaitan? Ya Allah, Allahumma tawil umurahu. Panjangkan umurnya ya Allah. Ya, nyampe tenang dah ya. Tiba-tiba rumah syaitan kita akai berdoa dulu panjang umur, Pak. Ya, padahal syaitan itu berdoa kepada Allah minta kita panjang umurnya untuk apa? Dia sudah menggoda kita tapi tidak berhasil. Dia sudah menggoda kita dengan berbagai cara tidak berhasil. Maka syaitan minta kepada Allah panjangkan umurnya untuk apa? Supaya panjang kesempatan dia untuk menggoda orang ini. Yang kita ambek dengar syaitan, kita akai syaitan. Terima kasih syaitan ya, Pak. Awal lu salah sangka ke ron. Lu pikir ron pro akai paje kita akai ron. Ya, Pak. Makanya kita berdoa jangan seperti doa syaitan, Pak. Ya Allah, panjang umur ya Allah. Yang menyidanya lima lekap apakah panjang proyek belum beres lagi dia. Ya. Udah pikir proyek le, Pak. Jadi artinya kita minta kepada Allah, ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Berkah umur dalam kiamat. Berkahilah umurku ya Allah. Walaupun umur tinggal 1 hari lagi, Pak. Maksud keberkahan itu apa? Dalam satu waktu, ini maksud berkah ini, Pak. Kita bisa menyelesaikan semua hal. Ya, yang berkah ini, Pak. Nah, orang hana berkah. Dia pergi ke sana, pergi. Katanya, gimana engkau kabarnya? Hana berelom. Susah dah lun. Ya, hana berkah ini, Pak. Tapi kalau orang berkah, dalam 1 hari itu apa saja dia selesaikan, Pak. Nyokan bereh, jika bereh. Mandu bereh kayaknya, Pak. Mandu bereh, Pak. Kenapa hari-harinya berkah selalu? Ini kalau orang yang pertama tadi, dia hijak kena, walaupun waktu diperpanjang tidak selesai juga punya dia. Walaupun waktu itu 24 jam menjadi 28 jam, 30 jam, beliau itu tetap seperti itu. Ya, anak berkah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Jadi baik panjang umur. Kalau panjang umur, dari panjang umur itu terus kita berbuat maksiat dan penuh dengan dosa terus. Yang jatah kita tadi akan masuk dalam surga. Gara-gara umur panjang tadi kita bisa kemungkinan masuk dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang berdoa katanya, baik kembali lagi anak banyaknya ada berdoa katanya. Baik kembali dia roda pakai pampersnya nama. Roda datoi batilu, roda datoi ada kata kan kembali lagi, Pak. Thumma radadna wa asfala safilin. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidup, keberkahan ibadah. Berkah ibadah, Pak. Pupu yang pupulu nya ibadahnya ini walaupun wajib ya. Jadi ibadah itu bukan banyaknya, tidak. Saya tidak bisa menyaingi saudara ini. Beliau salat tahajud sekian puluh rakaat ya. Bahkan dari 30 rakaat. 30 rakaat. Lu tangguh per rakaat, 6 rakaat enggak. Bukan pada banyaknya, tidak. Jadi ibadah itu apa? Walaupun sedikit tapi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sedikit, Pak. Ini yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. 2 rakaat saja. Dia itu fokus dan khusyuk beribadah kepada Allah lebih baik daripada salat tulal lail, sepanjang malam.
tapi hatinya tidak khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi istiqamah, ya. Istiqamah dalam beribadah. Untuk apa kita salat semalam tertidur rakaat istiqamah? Lebih bagus kita salat dua rakaat, kita tutup dengan witir, tapi istiqamah terus istiqamah sampai meninggal kita lakukan hal ini. Dan kita istiqamah terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal yang umum, dan bersedekah walaupun Rp1.000, karena cuma apa yang Rp1.000, kontinu sampai meninggal dunia. Daripada kita berinfak 1 miliar, habis ada infak ya. Jadi lebih bagus sedikit tapi kontinu. Lebih bagus duduk beristighfar cuma 3 menit saja, astagfirullah. Lain ada pegang. Subhanallah, alhamdulillah. Ini itu ya sampai kita meninggal dunia. Daripada kadung istighfar berjam-jam, tapi setelah itu tidak kontinu kita lakukan lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Ini yang pertama, fasaufa yad'u thubura. Sofa ini menunjukkan kepada makna istiqbal. Istiqbal itu apa? Coba lihat. Kalau kamu nggak percaya nanti coba lihat, kata Allah. Ini istiqbal namanya. Kalimat sofa dalam Al-Quran, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu kejadiannya belum terjadi lagi. Kalau kamu nggak percaya coba lihat nanti. Maka itulah Al-Quran. Allah nggak bengeh-bengeh dalam Al-Quran. Nggak pernah Allah marah-marah. Cuma diarahkan. Ya, jadi bahkan seorang itu diarahkan terus. Setelah diarahkan, kamu nggak kenal saya begini. Kamu nggak kenal juga, saya juga begini. Saya begini. Ya, nggak pernah di dalam Al-Quran. Kalau nggak begini, kalian kebun tupuk ke kaya ini. Menyohana bino akan numpuk bino. Ya. Tapi diarahkan terus. Tapi menyokat ungang harus itu poci kaya baju-baju ya, harus itu poci. Tapi nggak, ini terus diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sofa di sini. Jadi sofa itu ya dulu alal istiqbal, menunjukkan masa depan. Nanti kata Allah. Makanya kalau tidak percaya coba kita simpan dalam memori kita ini. Apa betul seperti ini? Ya. Fasaufa yad'u thubura. Ini yang pertama. Dia akan menyesal nanti dan keluar kata-kata ya ya thuburah. Celaka saya atau ya waili atau ya hasrata ala ma faradtu fiha. Saya sudah menyesal sekali. Ya. Ini kata-kata yang keluar, ini yang pertama. Kemudian setelah itu wayasla sa'ira. Ada juga yang membaca wayusla sa'ira. Jadi bacaannya dua. Wayasla itu maknanya apa? Dia sendiri yang melompat ke dalam neraka. Wayusla artinya apa? Malaikat yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Itulah ajuli malaikat. Ya, jadi ini ada dua bacaan. Ada yang membaca wayasla sa'ira, dia masuk sendiri kenapa? Karena dipaksa juga oleh malaikat. Wayusla itu adalah kalimat pasif. Kalau tadi membawa, kalau ini dibawa. Kalau kita keluar, ini dikeluarkan ya. Jadi ini begitu juga. Jadi yasla itu masuk sendirinya, yusla dimasukkan ke dalam neraka. Makanya di dalam surah Al-Jasiyah itu diungkapkan manusia akan masuk ke dalam neraka, haula jahannam jithiya ya. Mereka semua duduk di tepi neraka. Bagaimana duduk di tepi neraka? Jadi cara duduknya itu lututnya, dia duduk dengan lututnya. Semua itu jithiya namanya, Pak. Jithiya adalah duduk dengan lutut, bukan duduk dengan dengan duburnya, tidak, tapi duduk dengan lututnya. Semua duduk dengan lututnya pada hari kiamat itu. Di depan neraka. Kenapa? Karena dengan mudah ditarik oleh malaikat masuk ke dalamnya. Jadi artinya dia angkat dengan di kakinya, dimasukkan kepalanya, dimasukkan kepalanya masuk ke dalam neraka. Inilah dalil yang diambil oleh Imam Al-Qatadah. Kalau seorang itu masuk ke dalam neraka, kepalanya duluan, bukan kakinya duluan. Ya. Kenapa? Karena neraka itu sifatnya apa? Seperti menyelam orang masuk ke dalam neraka, bukan lompat, tidak, seperti menyelam. Dan dia akan sampai ke titik bawah itu sampai puluhan tahun, Pak. Ada yang mengatakan sab'ina alfasanah, 70.000 tahun dia baru sampai ke bawah. Ya. Jadi begitu dalamnya neraka itu. Menyohana pedih dia cita ada bayang-bayang ni, Pak. Ya. Waktu dia kan baru pedih. Ya, Pak. Jadi ketika itu baru dibayang betul lebih pengikut dalam Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Innahu kana fi ahlihi masrura.
Ini juga saya mungkin ada terjemahan atau apa? Kadang ya kita ini sajalah apa. Ini bedanya apa? Masrurah ini bedanya apa? Kalau yang pertama, orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dia akan ketemu dengan saudara-saudaranya dulu. Dia akan ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anaknya. Maka ini masrurah yang pertama. Masrurah yang kedua, yang ini, innahu kana fi ahlihi masrurah. Kenapa orang ini dimasukkan ke dalam neraka? Karena dulu dia waktu di dunia, dia hebat, dia fasilitas ini, dan dia lupa kepada saya, kata Allah. Dia dulu hidupnya bahagia dengan keluarganya tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban dan larangan yang aku berikan kepada dia. Dulu hidupnya enak sekali dia. Makanya ada satu kelompok protes kepada Allah. Apa protes kepada Allah? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Buta yang dimaksud bukan buta mata, tidak. Tidak tahu arah, tidak tahu apa-apa, hana tepu-tepunya. Beda dengan orang-orang mukmin di situ. Ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Buta itu maksud buta bukan buta mata, hana tepu kan. Tetapi buta di sini kami tidak tahu arah, tidak tahu apa-apa, hana perungun kamu. Bukan lagi nyawa ya Allah ya. Kenapa beda dengan kelompok yang lain itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu kan saya sudah berikan Al-Qur'an kepada kalian. Pernah kalian baca Al-Qur'an? Dulu saya berikan kepada kalian larangan ini. Pernah kamu dengar saya, kata Allah? Tidak pernah kamu dengar saya. Saya larang kamu jangan buat ini, jangan buat ini. Pernah kamu dengar saya? Saya suruh kamu untuk berbuat ini. Pernah kamu dengar saya, kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Sekarang saya juga lupa sama kalian. Ketika dulu kalian lupa sama saya, sekarang saya juga lupa kepada kalian. Dulu pernah kalian berzikir kepada saya, pernah mengingat saya? Tidak pernah kan, kata Allah. Begitu juga hari kiamat ini. Jadi anda perlu aja uruh juga roh. Makanya anda mohon aja uruh, Pak. Anda tuh permun ya, Pak. Ini maksud ini masrurah ini. Ini masrurahnya beda. Kalau masrurah tadi orang-orang beriman akan ketemu dengan keluarganya di dalam surga. Kalau ini masrurah ini, kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Sebab ketika di dunia dulu mereka hidupnya saking ini dengan dunia itu mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Saya rasa ini satu lagi ya. Innahu dhanna allai yahur. Ya, ini ada kata kunci yang diberikan oleh penafsir begini. Jadi artinya kalau kita baca Al-Qur'an, di dalam Al-Quran kita menemui kalimat dhanna, tetapi bukan dengan alif lam, tidak. Kalau dengan alif lam, adzan, ya, dengan alif lam itu namanya prasangka buruk namanya. Ya, ini kalau adzan dengan alif lam. Tetapi kalau seandainya tidak dengan alif lam, jadi kalimatnya ini ana adzunnu zanantu. Ini maknanya apa? Saya yakin. Ya, ini bedanya. Tapi kalau kita buka Al-Quran, terutama surah Al-Hujurat, inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Itu dzan itu ada alif lam. Adzan itu namanya prasangka buruk. Ya. Prasangka buruk enggak boleh, berdosa kata Allah. Ya. Oh, kalian kok Pak. Ya, ini memang baju harta kok. Ya, memang nyen ban di blor mau baru nyen panina la yang beruktian ya. Ini dzan namanya. Jadi dzan itu buruk sangka. Tapi kalau seandainya dia tidak pakai alif lam, adzan adzunnu, dzanantu menjadi kata kerja. Itu maknanya apa kata penafsir itu? Ini kata kunci, Pak. Yakin, Pak. Ya. Artinya di sini innahu dhanna alla yahur. Kenapa saya campakkan dia ke dalam neraka? Karena dia itu yakin alla yahur. Dia tidak akan pernah ketemu dengan saya. Dia yakin. Karena dia tidak akan yakin tidak pernah ketemu dengan saya, maka saya masukkan dia ke dalam neraka. Ya, kenapa seorang mencuri, Pak? Karena dia tidak yakin kepada Allah. Dia tidak yakin dia akan mati dan dibangkitkan kembali, Pak. Kenapa seorang buat maksiat? Karena dia tidak yakin akan meninggal dan dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyeorang yakin, Pak. Dia yakin huruf kiamat, dia yakin padang mahsyar, dia yakin alam barzakh. Ketika dia ingin berbuat sesuatu, cok ada kau Pak peringat, nyo tu di alam barzakh apa lo ni, Pak. Nyo nanu berdoa. Menyo hanana berdoa ki banjara alim. Ana hai berdoa katanya Pak, hanai permuli katanya Pak. Yang ki banjara hana jadi cok ada kau. Ya.
Ketika mau lihat maksiat, oh mai lagi penunggu nyoba mati oke mah hana aja deh mau mati. Nyoba yang gimana? Oh hana aja deh. Ya. Jadi makanya ini makna la yahur. Yahur itu apa? La yub'atsu. Dia itu tidak akan dibangkitkan dan tidak akan ketemu dengan Allah. Itu keyakinan dia. Sehingga ada yang mengatakan begini, ya. Kita ini hidup cuma sekali saja. Ya kemudian memang. Makanya manfaatkanlah waktu hidup ini. Ya hadagop ya jo. Makan saja sekarang balik hana ini. Kalau sudah meninggal tak ada waktu lagi. Ya, ada yang berkeyakinan seperti itu. Karena ketika meninggal tak mungkinlah bangkit lagi. Tak mungkin dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin menikmati dunia, nikmatilah sekarang ini. Ya. Ini yang dikatakan la yahur. Mereka tidak yakin ketemu dengan saya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada yang bertanya begini, apakah binatang nanti akan dibangkitkan juga dengan manusia? Ya, Pak. Binatang itu tidak dibangkitkan lagi, Pak. Kita bisa lihat nanti di dalam surah Yasin. Makanya sebelum dibangkitkan manusia, itu binatang-binatang sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dibangkitkan binatang, Pak? Untuk supaya mereka bisa menuntut balas satu sama lainnya. Ada binatang yang merasa tertalimi, saya sudah dimakan oleh si fulan, saya sudah di si fulan, maka dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengatakan kuntum turaba. Jadilah tanah semua kalian. Ketika menjadi tanah semuanya, yang baru giliran manusia, bangkit lagi manusia. Jadi makanya ketika dibangkitkan manusia, jadi manusia itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu manusia dari tanah bangkit semua. Malaikat dari mana? Dari langit. Tapi itu tidak disebutkan iblis dari mana dibangkitkan. Ya. Yang jelas malaikat itu ketika ditiup sangkakala yang kedua, itu tanah itu terbelah semuanya. Kemudian langit juga terbelah. Idzas sama'u syaqqat. Kenapa idzas sama'u syaqqat? Kata Ibnu Abbas, linuzulil malaikah, karena malaikat semuanya turun. Ya. Jadi makanya semua dibangkitkan. Maka tidak diungkapkan di manakah bangkitnya iblis, ya. Di manakah dibangkitnya syaitan? Di manakah dibangkitnya kalau jin itu sudah jelas. Jin itu kata Imam Al-Baghawi, al-jin khalaqallahu al-jin wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin dan memberikan tempat kepada mereka di bumi. Ya, berarti sudah jelas itu. Jadi artinya apa? Manusia dengan jin juga akan dibangkitkan sama-sama dari tanah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu lagi nih, supaya supaya lengkap ya. Karena nanti setelah itu sudah enggak ini lagi nanti dia. Tidak hana hubungannya dia kan. Nyombe sabuh ayat dia. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, kalimat bala ini begini. Apa yang dia yakini itu tidak benar kata Allah. Ini kalimat bala. Bala dan na'am itu beda artinya. Memang dua-dua artinya iya. Tetapi dalam konteks ayat itu bala itu beda. Mana contohnya? Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, dijawab oleh roh qalu bala. Bagaimana kalau roh menjawab na'am? Apa artinya? Allah bertanya kepada roh, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Ya, dijawab oleh roh bala. Betul ya Allah. Ya, betul apanya? Engkau adalah Tuhan kami. Ya, ini kalau dijawab bala. Tapi kalau dijawab na'am, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Na'am, kalau dijawab na'am, betul ya Allah, engkau bukan Tuhan kami. Ya, nanti beda. Jadi kalau pertanyaan dengan alaisa itu dijawab harus dengan bala. Bala itu artinya betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ya, gitu. Ini bala dan na'am. Ini jawab oleh bala. Arti bala apa? Yang kamu lakukan tadi itu, yang kamu yakini tadi itu tidak benar itu kata Allah. Kamu yakin kamu tidak akan ketemu dengan saya. Yang tidak orang membuat maksiat di bumi, dia yakin kalau apa yang dilakukan itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bala, itu tidak benar kata Allah. Tidak benar itu. Maka kamu jangan yakin seperti itu. Innahu kana bihi basira. Allah Subhanahu wa taala itu, ya perhatikan ini baik-baik, Pak. Ini ada ba di sini yang tidak pernah diungkapkan di dalam terjemahan, Pak. Ini ba iltisak namanya. Bihi basira. Kenapa tidak Allah langsung saja? Kenapa tidak usah pakai ba lah itu, Pak? Ini ba ini iltisak namanya, Pak. Arti iltisak apa? Setiap gerak-gerik kita, tingkah laku kita selalu dipantau oleh Allah. Iltisak itu lengket begini. Ini iltisak namanya, Pak. Karena bihi basira. Basira itu melihat yang zahir dan yang batin, Pak. Terus hati-hati dia, Pak. Gede yang sedang tadu kegop. Sampai segitu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bihi basira. Ba itu adalah ba iltisak. Ya. Karena ba itu banyak. Ada ba musahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu ba musahabah.
Ada yang mengatakan ba itu ba isti'anah, minta pertolongan pada Allah, maka ucapkanlah bismillah. Ada yang mengatakan ba itu ba tabarruk, berkah. Maka kalau ingin keberkahan bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah berkah udah Pak. Dah berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Dadu bismillah. Karena syaitan takut sekali dengan ucapan bismillah. Ya. Ketika mau mau keluar rumah bismillah, bismillah, semua bismillah. Kunci pintu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bala innahu kana bihi basira. Jadi saya rasa cukup sekian saja ya. Apa kita buka dialog lagi apa tidak? Cukup kan? Ya cukup ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.